Silicon Tuntun video ini sampai selesai jangan di skip agar tidak terjadi kesalahan paham tentang informasi dalam video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe channel banghadi.com bagi yang belum dan klik loncengnya agar Anda dapat pemberitahuan video terbaru. Anda suka video ini, silakan klik jempol ke atas satu kali. Tetapi kalau tidak suka, boleh klik jempol ke bawah dua kali. Tuliskan pertanyaan, saran, kritik Anda pada kolom komentar. Jika Anda rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada teman Anda. Dan jika tidak bermanfaat, bagikan saja kepada teman Anda, karena boleh jadi video ini akan bermanfaat bagi teman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ervan di channel banghaji.com. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang menggunakan aplikasi spreadsheet dari paket WPS Office ya. Sebuah aplikasi perkantoran yang bersifat gratis, yang dengan penggunaan aplikasi yang gratis ini kita bisa menghindarkan diri dari kemungkinan pembajakan software ya. Jadi supaya kita tidak menggunakan yang tidak berlisensi dan itu di crack dan sebagainya, lebih baik kita menggunakan yang sifatnya free software dan yang open source software ya. Baik, di video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana caranya menampilkan data dari sebuah tabel atau sebuah susunan kolom gitu ya, yang tersusun, yang itu nanti menggunakan pencarian kode tertentu ya, menggunakan karakter tertentu. Dan kita juga sudah membahas itu di video-video sebelumnya dengan menggunakan fungsi left, mid, dan right, kemudian digabungkan dengan if dan sebagainya ya. Lalu yang terakhir, video terakhir banget kemarin itu yang spreadsheet adalah penggunaan fungsi VLOOKUP. Nah, di video ini kita akan membahas penggunaan lookup juga, tetapi bukan yang V, melainkan yang H ya. Kalau V itu vertikal, cara pembacaannya dia posisinya ke bawah gitu ya. Jadi yang dicek nanti adalah kolomnya, karena dia ke bawah, kolomnya yang dicek. Sedangkan untuk lookup ya, lookup itu horizontal lookup, jadi yang dibaca nanti barisnya. Mau diambil baris yang keberapa, begitu ya. Baik, kita jalankan WPS Office-nya. Saya sudah buka ya. Kemudian saya buka yang kemarin saja filenya seperti ini. Baik, ini file yang sebelumnya ya. Ini kemarin menggunakan lookup ya. Ini VLOOKUP. VLOOKUP-nya langsung ya, langsung ke sini. Kemudian yang ini VLOOKUP tapi menggunakan fungsi left di dalamnya. Demikian juga dengan yang nama prodi itu VLOOKUP menggunakan fungsi mid. Jadi fungsi mid ya di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan horizontal lookup ya. Saya akan taruh di mana ini ya supaya nanti kelihatan jelas ya. Saya coba alihkan dulu. Karena nanti ya, nggak usah di bawah aja ya. Saya taruh di bawah sini misalnya. Kalau ini kemarin vertikal ya. Jadi vertikal itu tadi saya jelaskan bacanya ke bawah gini ya. Dicocokkan misalnya C-nya, maka yang diambil kolom ini ke bawah. Itu namanya vertikal ya, VLOOKUP. Nah, ini juga sama, yang dicek adalah kodenya, kemudian diambil adalah nama prodi, ke bawah membacanya, itu juga vertical lookup namanya. Ini juga sama. Nah, kalau horizontal lookup dia akan membaca ke samping kanan ya. Maka saya akan contohkan seperti ini misalnya ya. Saya menggunakan kode gini ya. Kita pakai yang di atas ini aja ya. Yang di atas ini juga kode-kode seperti ini. Untuk nama biarkan saja dia menggunakan VLOOKUP. Nanti untuk jenjang nama prodi kita akan tambah di sini nanti menggunakan lookup ya. Yang ini kita nggak pakai nanti. Oke. Kode kemudian misalnya nama prodi ya. Gitu ya. Nama prodi. Kemudian saya masukkan lagi gini. Akreditasi. Nah, ini perhatikan beda ya. Jadi kalau ini judulnya ke sebelah kanan, kalau ini ke bawah. Ya, karena yang dibaca nanti datanya akan ke samping kanan gitu ya. Oke, akreditasi, kemudian misalnya apa ya, gedung misalnya ya, gedung berapa gitu ya. Lanjut.
Yang berkaitan dengan prodi itu apalagi ya? Wah, harus mikir dulu nih ya. Oke, sementara itu dulu deh. Kita masukin yang ini ya, 57. Ingat kemarin di video sebelumnya, supaya dia jadi karakter kita harus pakai tanda petik 1 ya, atau single quote ya. 57201 gitu ya. Kemudian yang sebelahnya langsung saja 55201. Sebelahnya lagi 57401 gini ya. Nah, kalau datanya nanti lebih, bisa saja digeser ke sebelah kanan lagi ya. Jadi ditaruh lagi di sebelah kanannya kalau ada kode-kode baru dan sebagainya ya. Ini namanya sistem informasi. Kemudian ini namanya teknik informatika. Yang ini manajemen informatika gitu ya. Atau kita singkat saja ya. Jadi ini SI, ini TI, ini MI. Nanti kita masukkan di atas. Jadi kita nggak merubah yang ada ya. Nah, akreditasinya misalnya gini, B, ini C, ini A, misalnya gitu ya. Oke, gedungnya, nah ini gedung 3, misalnya tempat kuliahnya. Lalu ini gedung 1, yang ini gedung 2, gitu ya. Lalu selanjutnya dosen. Maksudnya jumlah dosen ya. Saya rubah saja jumlah dosen. Misalnya jumlah dosen di sini ada 15. Kemudian ini ada 12. Yang ini ada 9 misalnya gitu ya. Jadi nanti akan kita tampilkan yang ini. Nah, cara pembacaannya saya blok dulu, saya bikin garis ya. Nah, akan membaca nanti secara horizontal begitu. Jadi yang dicek nanti adalah barisnya, baris keberapa yang akan diambil gitu ya. Oke, lanjut ya. Saya ke atas. Ini saya agak kecilkan saja ya, supaya masuk di bagian atasnya nih. Ini ada S1, ini sudah kita pakai yang vertikal ya. Nah, sekarang kita pakai yang horizontal. Nah, di sini ada nama prodi ya. Nah, kita masukkan di sini saja singkatan ya. Insert sini. Singkatannya yang akan kita ambil yaitu dari yang ini ya, dari yang horizontal ini. Kita akan ambil. Nah, setelah singkatan, ini nomor urut biarkan saja atau kita masukin di sini aja ya. Nomor urut terakhir aja. Ini akreditasi. Akre gitu aja ya. Nah, lanjut di sini diinsert lagi 1 buat nambah kolomnya. Ini gedung. Gedung berapa nanti, kemudian diinsert lagi 1 nomor urut terakhir ya. Dosen. Nah, gitu aja. Jadi jumlah dosen maksudnya. Oke. Nah, ini semua kolom yang ini 4 ini akan kita baca datanya melalui ini, melalui horizontal lookup, data horizontal ini ya. Nah, caranya gimana? Sama dengan yang kemarin. Karena kita tidak memisahkan kodenya, maka kita harus memecah dari sini ya. Karena kita tidak dipecahkan dulu, jadi langsung menggunakan fungsi nanti ya, fungsi tambahan. Contoh gini, sama dengan HLOOKUP ya, HLOOKUP. Nah, seperti ini dalam kurung. Nah, lookup value-nya kan yang ini nih. Nah, kita harus ambil dulu yang 57201-nya, berarti menggunakan mid ya, dalam kurung, lalu ke sini larinya, titik koma, diambil berapa karakter, dari mulai berapa, karakter keempat ya, kemudian sebanyak 5 karakter ditutup ya, kemudian titik koma. Nah, tabel array, ingat tabel array kemarin, supaya dia tetap fungsinya dan tidak berubah, ini di blok tabel array-nya, kemudian ditekan F4. Perhatikan di sini belum ada dolarnya ya. Kalau ditekan F4, nah semuanya jadi ada dolarnya nih ya, lalu titik koma. Nah, sekarang diambil nih untuk singkatan, kita ambil baris keberapa nih, row numbernya row number berapa nih. Singkatan itu nama prodi, ini 20 ya, baris 20. Tapi di sini harus jelas nih, ini baris ke-1 yang di sini, ini baris kedua. Ya, masukin aja baris 2 ya. 2 titik koma, kemudian rank lookupnya dinolkan saja. Nah, seperti ini benar ya. SI. Sistem informasi itu SI. Nah, ini bisa sudah diturunin ke bawah gini ya. Nah, selesai. Oke, sekarang ini kita coba tarik aja ke sana gini ya. Nah, nanti akan ada perubahan ya. Ke sini dulu deh 1. Nah, NA ya. Kenapa NA? Nah, ini letak masalahnya ada di sini nih, di C2. Nah, dia bacanya ke sini. Kita lupa naruh tanda dolar di
eh, di tanda ini, di C-nya ini ya. Jadi ini harusnya bukan C tapi B ya. Nah, supaya dia tetap itu dikasih F4 ya, F4 lagi yang tanda dolarnya di B-nya, karena B-nya itu nanti tetap, hanya yang berubah kan kalau ke bawah dia kan jadi B2, B3 dan seterusnya. Nah, maka dolarnya harus di B-nya gitu ya. Jadi diingat seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan ke sininya. Ini tabelnya sudah, tabel lookup yang di bawah nih yang merah sudah. Cuman barisnya baris berapa nih? Yang diakreditasi itu barisnya baris 1, 2, 3 ya, baris 3. Nah, yang 2 ini diganti jadi 3. Kelihatan aja ya di layar ya. Oke, saya enter gitu. Nah, akreditasinya B benar ya. Lalu saya turunkan seperti ini. Nah, SI itu B, ini C. Nah, ini sudah bisa ditarik nih harusnya nih. Tarik ke sini dua-duanya. Nah, ternyata masih gitu ya. Kenapa masih gitu? Nah, ini sudah bisa ya, bukan NA lagi ya nih kalau saya hapus. Kalau ini tadi tidak dikasih dolar di sini, di yang B-nya ini, maka dia akan error juga ya. Nah, ini sekarang masih BB semua ini. Kenapa? Karena yang di sini gedung itu barisnya baris 4, jumlah dosen baris 5. Nah, sedangkan di sini baris yang dibaca masih baris 3. Kita ganti aja jadi 4. Oke, sekarang yang ini yang dosen ganti aja baris 5. Oke, seperti benar ya, 15 ya, gedung 3, 15. Nah, ini tinggal diblok aja, tarik ke bawah. Oke, yang MI benar ya, gedung 2. MI yang ini, gedung 2 ya, betul. Betul. Nah, saya simpan ya. Nah, seperti itu untuk pembahasan tentang bagaimana membaca data melalui fungsi lookup ya. Jadi nampak ternyata ada menggunakan spreadsheet jadi lebih mudah ya. Jadi kita tinggal ngambil kode tertentu, karakter tertentu. Silahkan dilihat di video sebelumnya untuk penjelasan tentang bagaimana mengambil karakter itu. Tadi kita contohkan menggunakan mid karena dia posisinya ada di tengah ya. Kalau dia ada di sebelah kanan, nanti kode fungsinya apa, silahkan tonton video sebelumnya. Ternyata mudah ya penggunaannya, dan ini sangat membantu sekali. Jadi bisa horizontal lookup, bisa vertical lookup begitu ya. Saya memang tidak membahas secara keseluruhan dari fungsi-fungsi yang ada di spreadsheet-nya, yang umum saja. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya ya, dan juga bagi kita semuanya. Silahkan dibagikan, mudah-mudahan ini juga menebar manfaat kepada teman-teman kita yang lain ya. Saya kira cukup ya video ini. Nanti kita akan coba buat semacam apa ya, studi kasus lah begitu ya, supaya kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang pernah kita pelajari. Demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf dari saya. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita korban bencana dimanapun mereka berada, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka diberikan ketabahan. Kita berusaha untuk membantu mereka semampu kita dengan apapun yang kita bisa. Ya, paling tidak kita mendoakan mereka agar mereka selamat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.